Oh, remarkable point. Absolutely outstanding. Halo Sobat DP, ketemu lagi nih dengan Andin dan bangku penonton di edisi Versus. Nah, untuk kesempatan kali ini kita bakalan berfokus pada dua pebulu tangkis yang sukses di era yang berbeda, namun dilatih oleh pelatih yang sama, Mulyo Handoyo. Ya, mereka adalah Taufik Hidayat dan Loh Kian Yew. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak aja ulasan berikut, let's go! Taufik Hidayat memulai karir sebagai pemain bulu tangkis sejak kelas 5 SD dan bergabung di klub Sangkuriang Geraha Sarana Elektrik Bandung. Di sini ia dilatih oleh mantan pebulu tangkis nasional Indonesia, Lee Sumirat. Berkat tangan dingin dari sang pelatih, Taufik kecil berhasil menjadi pemain terhebat di klubnya tersebut. Dan di tahun 1996, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini kemudian berhasil masuk pelatnas. Disinilah ia kemudian memulai karir profesionalnya dan dilatih oleh Mulyo Handoyo. Selama 17 tahun berkarir di dunia tepuk bulu, deretan gelar prestisius pun berhasil diperoleh Taufik Hidayat. Di antaranya 5 medali emas SEA Games, 3 medali emas kejuaraan badminton Asia, 3 medali emas Asian Games, 2 kali membawa Indonesia juara Piala Thomas Cup, 1 medali emas kejuaraan bulu tangkis dunia, dan yang paling prestisius yaitu medali emas Olimpiade Athena 2004. Sama halnya dengan Taufik Hidayat, Loh Kian Yew juga mulai mengenal permainan tepuk bulu sejak usia dini yakni 7 tahun. Namun ia sempat berhenti bermain karena mendapat olokan dari teman sebayanya. Dan di usia 10 tahun, ia mencoba kembali untuk bermain olahraga ini. Dan hanya butuh waktu 6 bulan, ia berhasil masuk di tim negara kelahirannya, Pinang, Malaysia. Dan setahun kemudian, ia berpindah negara ke Singapura mengikuti sang kakak yang juga seorang atlet bulu tangkis. Loh Kian Yew kemudian melanjutkan karir bulu tangkisnya dengan bergabung di Singapore Sports School. Bocah ajaib asal Singapura ini memulai karir profesionalnya di tahun 2012. Saat itu ia berusia 15 tahun, namun karirnya tak semulus bocah ajaib Indonesia. Loh Kian Yew hanya menjuarai 3 turnamen level 2 seperti Singapore International 2014, Malaysia International 2017, Singapore International 2017, dan medali perunggu SEA Games 2015. Namun sejak di bawah bimbingan pelatih Mulyo Handoyo di tahun 2018, pebulu tangkis berusia 24 tahun ini langsung menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan. Di tahun pertama setelah dilatih Coach Mulyo, pria yang lahir di Pinang, Malaysia ini menjuarai Mongolia International 2018 dan runner-up South Australia International 2018. Setahun kemudian, Loh Kian Yew dijuluki Mr. Runner-up. Bagaimana tidak? Ia 4 kali takluk di final, yakni Swedish Open, Russian Open, dan Hyderabad Open. Tak hanya itu, ia juga menjadi runner-up SEA Games 2019. Di tahun ini jugalah Loh Kian Yew mengejutkan dunia dengan mengalahkan tunggal putra tersukses sepanjang masa yakni Lin Dan di final Thailand Masters 2019. Meski hanya berstatus Super 300, namun inilah gelar Super Series pertamanya. Atas prestasi yang ia peroleh di 2 tahun itu, Loh kemudian berhak mengikuti Olimpiade Tokyo 2020. Sayangnya langkahnya harus terhenti di babak penyisihan grup G. Di tahun 2021 ini, performa anak didik Mulyo Handoyo kian membaik. Bagaimana tidak? Ia berhasil meraih 2 gelar juara yakni Yonex Dutch Open 2021 dan Halo Open 2021, serta menjadi runner-up di Indonesia Open 2021. Menjadi pebulu tangkis papan atas dunia, tentunya Taufik Hidayat juga memiliki lawan berat yang sangat sulit untuk ditaklukkan di eranya. Mereka adalah deretan pemain legenda bulu tangkis dunia, di antaranya Lin Dan, Lee Chong Wei, dan Peter Gade. Taufik bahkan tergabung ke dalam 4 raksasa sektor tunggal ini hingga diberikan julukan The Fantastic Four. Bagaimana tidak? Hanya merekalah yang bergantian menjadi juara di berbagai turnamen internasional. Loh Kian Yew sendiri saat ini berada di peringkat 22 dunia. Namun Andin yakin
Kalau performa memukau seperti sekarang ini ia terus pertahankan, bukan tidak mungkin tahun 2022 nanti lo akan merebut tata Viktor Axelsen sebagai Raja Tunggal Putra. Apalagi baru-baru ini juara Olimpiade ini tumbang memalukan di tangan Loh Kian Yew dengan skor telak. Selain Axelsen, lawan terberat Loh Kian Yew lainnya tentu saja mereka yang ada di top ranking 10 sektor Tunggal Putra. Dua dari mereka berasal dari tanah air, yaitu Anthony Ginting yang memang belum sekalipun bertemu Loh, serta Jonathan Christie. Dilatih oleh pelatih yang sama, membuat gaya bermain keduanya nyaris sama. Baik dari teknik deception, backhand, serta smash. Bahkan tak sedikit badminton lovers Indonesia yang mengatakan kalau gaya legendaris Taufik Hidayat ada dalam diri Loh Kian Yew. Kalau nggak percaya, yuk bandingin sendiri. Taufik dan Loh sama-sama memiliki kemampuan deception yang sangat baik. Penempatan kok yang sangat brilian dan pembacaan gerak tubuh berhasil membuat para lawan-lawannya kesusahan.而且他自己也跟进的也比较快，很可惜他突网的时候呢，可不可以又利用了一个往前的假动作，踩到后场，好球，很可惜，当对方用反拍贴。In 13 finals altogether. Berbicara tentang smash, Loh Kian Yew tentunya lebih unggul dibandingkan dengan legenda bulu tangkis Indonesia. Meskipun begitu, Taufik juga memiliki jam smash yang cukup keras loh. Nah, kalau berbicara tentang backhand smash, tentunya Kak Taufik lebih jago dong. Kan dia rajanya backhand smash dunia. Namun meskipun Loh Kian Yew jarang menggunakan teknik ini sebagai senjata utamanya, ternyata ia juga memiliki backhand smash yang gak kalah jauh kok sama masternya. 中伟这个也不是白给的，他往前质量，往前质量也往前质量也哦这。学个手法。Utterly brilliant. Service over. Error from where? Again, look at that. Oh, I got it. Remarkable point. Absolutely outstanding. And singles at its very best. Out here at the High Low Badminton Open. Look at the intensity of this point. 12. Gimana Sobat BP? Udah pada jatuh hati nggak pada bocah tampan asal Singapura ini? Kalau belum, monggo deh di follow sosial medianya. Soalnya Andin yakin, ia bakal menjadi Raja Tunggal Putra di tahun 2022. Gimana menurut kalian?